Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad afdal anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil ba'thi waddin. Sahibul fadilah akhil muhtaram Yai Haji Ahmad Munawir, sarjana Al-Quran, musyrif Ma'had Darul Ulum Sungai Belida, Lempuing Jaya, Oki, a'azzahullah. Ashabal fadilah hadaratul ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabal madaris, ashabit turuqis sufiyah. Yang saya hormati Bapak Bupati Oki, Bapak Iskandar, Pak Iskandar SE, Pak Wakil Bupati juga ada, Bapak Wakil Bupati. Kalau Pak Bupati nggak ada? Oh ya, ya. Bapak Wakil Bupati Muhammad Rifai, Bapak Haji Muhammad Rifai yang terhormat, dan seluruh jajaran pejabat Forum Komunikasi Pemerintah Kabupaten Oki, Rois Syuriah Nahdlatul Ulama Oki, Yai Nasiruddin, Ketua Tanfidiyah Cabang NU Oki, Yai Syamsuddin, dan seluruh jajaran pengurus NU, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor, Pagar Nusa, Pergunu, Isnu, Sarbumusi, Ibnu IPPNU, Jam'iyatul Qurra wal Hufadz, Jam'iyat Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, dan pengurus PCNU yang hadir dari kabupaten yang lain. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. Ketika Rasulullah masih hidup, maka ukuran kebenaran dimiliki oleh Rasulullah satu orang. Kebenaran hanya pada Rasulullah satu orang, karena sabdanya pasti benar, perintah atau larangan himbauannya pasti benar, perilaku sikapnya pasti benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuy. Setelah Rasulullah wafat, aidun ilar rafiqil a'la, kebenaran ada di mana? Ada pada para sahabatnya. Tidak pandang bulu, semua sahabat Rasulullah membawa suara kebenaran, membawa al-haq, kebenaran. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Sa'id, Tolha, Zubair, semua membawa kebenaran. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapa Anda ikut salah satu sahabat Nabi, di situ ada hidayah, di situ ada al-haq, ada kebenaran. Nah, ini bedanya kita dengan Syiah. Kalau menurut orang Syiah, setelah Rasulullah wafat, yang memegang kalimatul haq,
suara kebenaran hanya satu orang, yaitu Sayyidina Ali. Kalau kita tidak, semua termasuk Sayyidina Ali, semua sahabat termasuk Sayyidina Ali membawa kebenaran. Kalau orang Syiah hanya satu orang, Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali wafat, Sayyidina Hasan. Setelah Hasan wafat, Sayyidina Husain, Ali Zain Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Askari, Imam Mahdi Al-Muntadhar. Yang nomor 12, Imam Mahdi sudah lahir tapi menghilang sejak umur 6 tahun di Gunung Rodwa, kota Samirra, Irak. Nanti akan turun ke bumi ketika akan membunuh Dajjal. Kalau menurut kita Imam Mahdi belum lahir. Kita percaya ada Imam Mahdi tapi belum. Kalau orang Syiah sudah ada Imam Mahdi, yaitu imam yang nomor 12. Nah, setelah sahabat sudah wafat semua, sahabat masih buatan, masih ada nggak sekarang? Sudah wafat semua. Yang paling panjang umurnya sahabat Anas bin Malik, 125 tahun. Yang paling tua, paling akhir wafatnya. Setelah sahabat sudah tidak ada semua, sekarang siapa yang membawa kebenaran? Siapa sahibu kalimatil haq? Tanya gitu enggak? Bertanya gitu enggak? Ketika Rasulullah masih hidup, yang membawa suara kebenaran dari Tuhan Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah wafat, meninggal, yang membawa suara al-haq mir rabbik, dari Tuhan, minallah, para sahabat. Setelah sahabat sudah wafat semua, siapa yang membawa kebenaran? Al-Quran menjawab, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Ayat piro, surat opo, golek ono dhewe. Kaenakan banget buka ayat nomornya. Al-Quran menjawab, jangan khawatir. Rasulullah sudah tidak ada, murid-muridnya yang langsung dari Rasulullah sudah tidak ada. Terus kita mencari kebenaran dari siapa? Quran menjawab, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Yang mendapatkan kebenaran, yang mengerti tentang kebenaran, membawa suara al-haq minallah adalah alladzina utul, para ulama. Sinten? Nah, kalau saya ngomong ulama bukan saya ya. Kalau saya ketua Nahdlatul Ulama. Bukan Nyun Sewu, bukan Kiai Munawir, bukan. Bukan Kiai Samsul Nasruddin, bukan. Bukan. Yang saya maksud para ulama adalah al-a'immah al-mujtahidina fid-din. Para imam, para mujtahid, itu yang membawa kebenaran. Yang terkenal imam 4. Sebenarnya bukan hanya 4, banyak. Yang terkenal cuma imam, yang lain-lainnya juga banyak. Contoh Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah ditulis oleh para penulis wahyu. Tulisan Quran, tulisan Arab waktu itu belum sempurna, titik saja tidak ada. Kalau nggak percaya, ayo ke kantor NU. Saya punya fotokopi Quran zaman Rasulullah. Ba, ta, nun, ya, nggak ada bedanya. Kira-kira bisa baca nggak itu? Ba, ta, nun, ya, sama, kosong, nggak ada bedanya.
Bisa baca ke sampean? Saya juga nggak bisa apalagi potongan sampean. Saya hanya punya untuk barokah saja, saya simpan. Pertama kali orang yang membuat titik huruf Arab, ulama. Bukan Rasulullah, bukan sahabat, ulama. Karena kalau sahabat nggak butuh, udah pinter semua, udah mendengar langsung bacaan Quran dari Rasulullah, maka tulisannya nggak cuma sekedar arsip saja, tulisan itu udah mendengar langsung. Nah kalau yang bukan sahabat yang langsung mendengar dari beliau, butuh tulisan, tulisannya tidak sempurna. Maka supaya baca Qur'annya seperti Rasulullah dan para sahabatnya, tulisan Quran harus disempurnakan. Orang yang memberi titik huruf ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3 di atas, jim titik 1 di bawah, ha non titik, kho titik di atas, ulama. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Saya ngomong Abul Aswad kangelan banget katanya. Biasa nyebutnya Dzulkifli, Madrais. Bikin titiknya tahun 62 Hijriah. Beliau wafat tahun 69 Hijriah. Nah, sudah ada titik, masih banyak orang gak bisa baca Quran dengan benar. Ada titik tuh. Dan supaya benar bagaimana? Supaya bacaan kita seperti bacaannya Rasulullah dan para sahabatnya, maka tulisan Arab harus disempurnakan lagi, yaitu diberi harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Itu siapa yang bikin? Ulama. Siapa namanya? Imam Khalil bin Ahmad Al-Faraidi, wafat tahun 185 Hijriah. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang Banyumas, ada orang Banyumas enggak? Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Gombong, Majenang, sampai sekarang kalau baca Quran masih innallaha wasi'un ngalim. Ahli sunnah wal jamaah alhamdulillah ngalamin. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil. Mana Banyumas mana? Angkat tangan Banyumas mana? Itu artinya keluarnya suara dari tenggorokan, bahasa Arabnya makhraj, apa? Keluare swara, metune swara saking tenggorokan namanya makhraj. Makhrajnya masih salah. Nah, supaya benar, agar kita membaca Quran seperti bacanya siapa? Rasulullah dan para sahabatnya, maka ada ulama membuat ilmu supaya bacanya benar, namanya ilmu tajwid tilawatil Quran. Tajwid yang bikin siapa itu? Ulama. Namanya siapa? Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Jadi ulama jasanya besar sekali, Pak. Jasa besar sekali ulama ini. Supaya maca Qur'annya benar, harus dengan tajwid, harus dengan iqlab, ikhfa, idgham, idhar, apalagi qalqalah, mad lazim. Sebelumnya nggak ada istilah idhar, idgham. Saupomo Sayyidina Ali, Sayyidina Umar ditangake saka kuburan saiki, ditakoni jenengan ngertos mboten idhar, idgham, ikhfa? Apa itu? Nggak ngerti aku. Nggak ngerti saya. Apa itu? Nah, yang berjasa ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Coba nek ora ono tajwid, alif lam mim dibaca alam. Kan tulisannya sama kan ya? Sama tulisannya kan alam. Salah. Bacanya harus alif lam mim.
bacaan itu namanya mad lazim harfi mutaqqal. Ayo sapa sing jenenge ngoten lho. Yang beri nama ini mad lazim itu siapa itu? Ulama. Gak ada hadisnya, gak ada Qur'annya. Paham betul? Ada orang yang ingin baca Quran, tidak ikut ulama, gak pakai ilmunya ulama, salah semua bacanya. Kalau salah, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang baca Quran, jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Al-Qur'annya itu sendiri, karena bacanya gak benar. Kalau mau benar harus ikut. Padahal Rasulullah nggak pernah bikin ilmu tajwid. Kalau gitu bid'ah dong. Iya bid'ah. Iya. Lawang DS ngomong bid'ah iku nek khutbah Jumat bahasa Indonesia. Yang Natslim mengatakan bid'ah kalau khutbah bacanya apa dia? Bahasa Indonesia. Rasulullah pernah khutbah bahasa Indonesia? Ahli bid'ah itu dolalah finnar itu. Orang sembarangan loh, jangan main-main loh. Khutbah rukunnya Jumat. Aku nggak sama dengan Rasulullah. Rasulullah khutbahnya bahasa Arab, ya bahasa Indonesia. Ini sembarangan loh, ini jangan sembarangan. Rukunnya sholat Jumat khutbah itu, nggak main-main ini. Aku nggak podo ke Rasulullah. Bid'ah, finnar, dolalah. Ono wong maca Quran salah. Tadi itu dudu bacanya, tapi i'rabnya. Ono wong maca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar, innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Coba dibaca lih karolah, bedanya aduh banget. Bedanya jauh sekali. Kalau dibaca wa rasulih, Allah tidak melindungi Rasulullah. Kalau dibaca wa rasulah, Rasulullah sama Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang. Lahirlah ilmu caranya baca Arab, namanya ilmu nahu. Sahabat yang bikin ilmu nahu, para sahabat yang bikin, bukan ulama. Ilmu nahu pertama kali sempurna di tangan Imam Amr bin Kumbur yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Kalau paham tau ora iki? Biasanya ngaji mungkar nakir tau biasanya. Ngaji itu jangan bola-balik mungkar nakir mawon. Mungkar nakir wis kalah karo Abu Nawas. Ketika akan mati Abu Nawas wasiat, kalau saya mati sama anak-anaknya, kalau saya mati dibungkus dengan kain kafan yang sudah ambrol, udah bau, hitam, bosok lah, berlobang-lobang, sobek-sobek. Kenapa Pak? Udah ikut saja, nggak usah tanya. Begitu mati anaknya cari kain yang sudah ambrol, berlobang-lobang, robek-robek, bau, ya dibungkus, taruh di kuburan. Mungkar nakir datang. Begitu masuk kuburan Abu Nawas, kaget mungkar nakir. Saya salah masuk. Ini kuburan udah lama ini. Balik lagi nggak jadi nanya. Jadi kalau ngaji jangan mungkar nakir terus lah. Menurut hadis, mungkar nakir itu datang kalau pengirim sudah pulang. Mulai pulang sepi, sunyi, nah itu mungkar nakir datang. Gus Dur nggak pernah sepi. Jadi sampai sekarang mungkar nakir belum masuk kuburan Gus Dur. Dah. Pada ujung abad pertama Hijriah, banyak sekali hadis palsu, hadis bohong. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz
tahun 99 Hijriah memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Apa? Alah, biasa nang jenenge Jumadi Solikin. Syihabuddin Romahurmuzi. Kata Khalifah Umar, Syekh, cepet-cepet tolong bikin ilmu, metode untuk memilah-milah, menseleksi hadis, mana yang benar, mana yang kurang benar, mana yang sama sekali nggak benar. 1 minggu Syekh Romahurmuzi menghadap Khalifah, sudah jadi ilmunya, udah beres 1 minggu. Apa nama ilmunya? Ilmu mustalahul hadis. Baru ada istilah hadis sahih, sahih lidzati, sahih li ghairi, hadis hasan, hasan lidzati, hasan li ghairi, hadis dhaif, dhaif mauquf, maqtu, munqati, mursal, munkar. Siapa yang bikin tadi ilmunya namanya? Lupa udah. Solikin. Coba kalau nggak ada ilmu ini, kita bisa tahu nggak mana yang benar, mana yang tidak benar hadis? Jasanya ulama. Paham betul? Wis senajan ora apa jenenge wis, pokoke jasanya ulama wis notok wis lah. Pokoknya di Jakarta. Di Jakarta itu kalau mau balik sama mau balik ketemu, gimana tadi malam ceramahnya? Dhaif, amplopnya tipis kayak gitu. Kalau kemarinnya lagi, wah itu sahih, kok amplopnya tebal. Nah ada lagi panitianya pinter, amplopnya tipis tapi sengelungke bocah wedok ayu. Iku jenenge sahih li ghairi. Nah, ada lagi orang yang berjasa besar, namanya Imam Syafi'i. Sopo? Syafi'i sapa sing dodol bakso nang ngarepe musala iku? Imam Syafi'i itu namanya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i itu jumpa dengan Rasulullah di kakek Syekh Abdul Muttalib. Imam Syafi'i bukan Habib, bukan turunan Rasulullah, tapi jumpa dengan Rasulullah di kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Lahir di kota Ghazah, Palestina, yang sekarang sedang digempur oleh Israel itu kota Imam Syafi'i itu. Tahun 150 Hijriah. Wafat di Kairo, di daerah Fustat, Kairo, Mesir, tahun 204 Hijriah. Jadi usianya Imam Syafi'i hanya 54, masih tua saya 62. Di Lampung ada orang, di Lampung ini apa namanya tadi? Di Oki ada orang usianya panjang tapi sempit. Imam Syafi'i usianya pendek tapi jembar. Syekh Nawawi, Imam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, karangan kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab 24 jilid, Syarah Sahih Muslim 9 jilid, usianya hanya 45 tahun. Bapaknya Gus Dur, jasanya besar, pahlawan nasional, termasuk tim 9 kemerdekaan Indonesia, usianya 39 tahun. Ini orang usianya pendek tapi jembar. Potongannya sampai usianya dawa tapi lumayan, nek pilkada suara 1 lah lumayan. Ya. Gunanya hanya 1, nek pilkada itu lumayan tambah suara 1. Manfaatnya itu. Jadi orang partai manfaat aja nek. Manfaatnya hanya suara 1 pilkada itu dah, atau pilek atau pilpres, pilgub. Hadirin saya hormati, Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, memahami Islam tidak bisa hanya dengan Quran dan hadis saja. Tidak bisa kalau hanya Quran saja, harus dengan hadis. Tidak cukup hanya dengan Quran hadis saja, harus dengan akal.
Kata siapa ini? Keterangannya. Al-Quran ayatnya macam-macam. Ada ayat Quran namanya muhkamah yang sudah maknanya jelas, terang. Ada mutasyabihah yang samar-samar, butuh ditafsir, butuh ditakwil. Ada ayat mutlak absolut, ada ayat muqayyad dibatasi dengan syarat. Contohnya nih, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemerintahmu, muqayyad, dengan syarat pemerintahnya bagus. Kalau taat pada Allah dan Rasulullah no syaratnya, enggak, namanya mutlak. Kalau taat pada pemerintah ada syaratnya, dengan syarat selama pemerintahnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan harus taat. Kalau tidak, harus tidak taat. Namanya ayat ini muqayyad. Paham tau lagi? Nah, adu-adu dari Jakarta ngajur paham baru gini. Sebenarnya terbang jam 8, terbang setengah 11. Sehingga asup sampean yang bakar hutan ya. Ada lagi ayat Quran yang hakiki, maknanya realistis. Ada yang maknanya majazi, metaforis. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah duduk di arasy, Allah kalau malam turun di langit yang paling dekat. Nanti di akhirat malaikat baris, Allah datang. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Malaikat baris, Allah datang meriksa barisan. Dikira struktur upacara apa? Ini ayat yang seperti ini harus ditakwil. Namanya ayat majazi, metafor. Ada ayat yang mendelit, menghapus. Ada ayat yang didelit, yang dihapus. Nasikh dan mansukhah. Itu menurut Imam Syafi'i itu. Jadi nggak sembarangan ngomong, mari kita kembali ke Quran. Sebelum ente ngerti berbagai macam grid, apa grid itu? Derajat tingkatannya ayat, ojo berani-berani mengatakan mari kita kembali ke Quran. Ngerti orang itu? Alah. Nah, Quran memerintahkan sholat kepada kita 62 kali. Ya, 62 ya. Perintah sholat, aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah, harus sholat, wajib sholat. Kalau enggak sholat mlebu neraka sakor. Masalakakum fi sakor, qalu lam nakum minal musallin. Jangankan tidak sholat, ngremehaken, gampangaken sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun. Yang meremehkan sholat masuk neraka wel. Penting enggak sholat? Penting tidak? Begitu pentingnya sholat, Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Gak ada di Quran penjelasannya. Namanya sholat. Nah, namanya sholat itu apa? Gak ada di Quran. Paham betul? Namanya sholat itu duhur, asar, maghrib, isya, subuh, betul wonten teng Quran. Sholat itu sehari semalam 5 kali, 5 kali, nggak ada di Quran. Ngomong 5 kali nggak ada. Jadi kalau ada orang hanya berpegang pada Quran, nggak bisa sholat itu. Nah, di hadis ada furidat alaikum khamsu maktubat, diwajibkan kepada kamu sekalian sholat 5 waktu. Hadis namanya sholat az-zuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis bukan Quran. Hadis pun Rasulullah pun tidak menjelaskan syarat-syaratnya sholat. Islam, balik, akil,
suci dari hadas shogor, hadas kabir, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, masuk waktu, nggak ada di hadis. Arkanus sholati arba'ata asyar, rukunya sholat 14, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca fatihah, ruku, tumaninah, i'tidal, nggak ada di hadis. Paham betul? Nah, maka tidak cukup kalau hanya Quran dan hadis saja. Hadis pun ada 4 grade. Ada hadis mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihil kidbu wal khata'. Hadis yang tidak mungkin bohong, tidak mungkin salah, namanya mutawatir. Sebawahnya mutawatir hadis masyhur, sebawahnya masyhur hadis aziz. Kualitasnya itu kualitasnya ini, bukan redaksinya, bobotnya hadis. Sebawahnya aziz ada hadis ahad yang paling rendah, hadis individual rawinya. Nah, Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat, namanya sholat. Hadis tidak menjelaskan syarat-syaratnya sholat, rukun-rukunnya sholat. Maka harus didukung dengan akal, kecerdasan akal. Lah akal ini akalnya ulama. Kalau ulamanya kumpul musyawarah kemudian memutuskan suatu hukum, namanya ijma'. Apa namanya? Apa? Konsensus. Ijma' ada 2 macam. Ada ijma' qauli, ulama mengatakan ya saya setuju. Ada sukuti, ulama diem aja, tidak menentang, itu berarti sudah sepakat itu. Ijma' masih kurang. Kalau ada ulama sendiri-sendiri, berpikir sendiri-sendiri, kemudian mengeluarkan hasil hukum, keputusan hukum, namanya qiyas. Apa namanya? Qiyas ada 9 macam. Ada aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, iqna'i. Contoh tadi sholat tadi. Sholat yang seperti kita lakukan setiap waktu, dari mana itu? Bukan dari Quran, bukan dari hadis. Prakteknya sholat itu dari ijma'ul ulama. Paham betul bu? Kita lakoni sholat dulu, ngene gini. Ruku, dari siapa itu? Dari Quran? Enggak. Quran hanya perintah sholat. Dari hadis? Tidak. Hadisnya mengatakan sholat 5 waktu, namanya zuhur, asar, maghrib, isya. Nah supaya kita sholatnya bener, podo karo sholatnya Rasulullah dan para sahabatnya, harus ikut ijma'ul ulama. Ulama sepakat sholatnya koyo ngono kuwi. Sholatnya begitu itu sepakatnya ulama. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Paham betul? Jadi kita bisa sholat seperti ini dari siapa? Belum haji. Haji dari mana? Orang selalu pergi haji, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, Muzdalifah, barang-barang jumroh dari Quran. Ada orang pergi haji, dari hotel mau dibawa ke Arafah, Muzdalifah, Mina, saya mau cari sendiri Arafahnya. Gak ikut ulama, gak ikut pembimbing, mau cari sendiri. Carinya pakai apa pak? Pakai Quran dan hadis. Ketemu orang Arafah kira-kira. Dari hotel ke timur, ke selatan, berapa kilometer? Jumpa nggak nanti Arafahnya itu? Nyampe Arafah nggak orang itu? Carinya dengan Quran dan hadis. Mau cari Arafah, Muzdalifah, Mina, carinya dengan Quran dan hadis. Jumpa nggak kira-kira? Nyasar nanti pasti itu. Nah oleh karena itu akalnya ulama harus kita ikuti, namanya ijma. Kalau ulamanya kolektif, kalau ulamanya sendiri-sendiri namanya qiyas. Contoh qiyas aulawi. Contohnya nih, Quran melarang kita berucap kasar, bentak-bentak ayah dan ibu. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma.
kamu jangan berucap kasar dan jangan bentak-bentak ayah dan ibu. Kalau gitu ayah ibu tempelengi saja, gak dilarang di Quran. Quran tidak melarang ente nempeleng mukul ayah ibu, gak dilarang. Yang dilarang oleh Quran bentak-bentak, ngomong kasar. Harus pakai kias, namanya kias aulawi. Apa? Kalau bentak saja dosa besar, kalau ngomong kasar saja kepada ayah ibu dosa besar, haram. Lebih-lebih fabil aula tempeleng. Namanya kias apa namanya? Aulawi. Kias apa? Kira-kira pulang dari sini lah, untuk pinter dikit dulu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan berbuat mendekati zina. Gelap-gelap malam-malam berdua laki perempuan, jangan. Atau pegang-pegang, jangan. Itu baru mendekati, jangan itu. Nah, kalau gitu yang haram mendekatinya, kalau zinanya boleh gitu. Ini harus pakai kias aulawi. Berbuat yang mengakibatkan zina saja tidak boleh, apalagi zinanya, gitu loh. Namanya kias apa namanya? Nah, ada kias burhani, kias fakta. Namanya kias burhani. Contoh, ganja, sabu-sabu, ekstasi, heroin, kokain, lem ban sepeda itu, lem ban hook apa namanya, aiboh. Itu ada nggak hukumnya di Quran? Quran mengatakan ganja haram, gitu ada. Heroin haram, itu ada. Hadis ada nggak? Harus pakai kias burhani. Apa? Di Quran yang jelas ada hukumnya khomer haram. Nah, ini barang sama dengan khomer. Hadza muskir wa kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haram fahadza haram. Ini barang memabokkan. Setiap yang memabokkan masuk dalam golongan khomer. Setiap khomer, merek apa saja, jebolan madein mana saja, produk mana saja, haram. Maka ini barang haram. Kias apa namanya? Lupa udah. Insyaallah. Burhani apa? Dan lain-lainnya. Masih ada 7 lagi. Kias ada 9. Baru saya terangkan 2. Masih ada 7 lagi. Ingin bisa? Ingin tahu? Ingin tahu? Ngaji sendiri. Nah, itu jasanya Imam Syafi'i. Jasanya Imam Asy'ari, Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Sebentar, ada yang kelewat. Imam Syafi'i itu gurunya namanya Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas gurunya Imam Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i gurunya namanya Imam Kharijah. Imam Kharijah putranya sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid penulis wahyu, katibul wahyi, sahabat Rasulullah. Jadi ikut Imam Syafi'i berarti ikut Rasul. Paham betul? Nah, orang gelem ikut Imam Syafi'i, sampean bakal ikut Imam Samudra, Abu Bakar Ba'asyir, Amrozi, Ali Ghufran Mukhlas, Umar Patek, Dulmatin, Abu Jandal. Abu Jandal ini Arab gendeng sing Malang itu, ngajak-ngajak orang bergabung dengan ISIS. Sudah berangkat 800 orang. Dia ngajak, nama aslinya Salim bin Mubarak At-Tamimi, ngakunya Abu Jandal. Nantang Pak Muldoko Panglima, Pak Sutarman Kapolri, Banser ditantang. YouTube ada loh, Banser ditantang. Berani enggak ini Bansernya ini? Kayak toya krempeng-krempeng gitu.
Umar Patek, teroris internasional, itu nama aslinya Hisham Bawazir, Arab Pemalang. Mertuanya namanya Haji Sofi, punya pom bensin mertuanya. Alah, saya hafal itu. Kalau yang ngebom Hotel Ritz-Carlton itu dari Cirebon, namanya Saifuddin. Yang ngebom Masjid Polresta Cirebon juga dari Cirebon, namanya Syarifuddin. Yang ngebom Ritz-Carlton Saifuddin dari desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kuningan, Cirebon. Kalau yang ngebom Gereja Betel di Solo, Ahmad Yusuf dari Losari, Cirebon. Moga-moga nggak ada yang dari Okim, moga-moga. Nggak ada terus ya, nggak ada ya. Alhamdulillah. Yang mirip-mirip ada di Lampung barangkali. Hampir ada di Lampung, itu ada kelompok keras di Banten Lampung itu. Hadirin saya hormati. Nah, Imam Abul Hasan Ali Asy'ari dalam memahami akidah tidak cukup dengan Quran dan hadis. Menurut beliau itu, kalau hanya Quran hadis kita belum sampai mengenal Allah dengan benar, apalagi kelas menengah ke bawah. Kelas menengah tamatan sanawiyah aliyah ya YN lah ke bawah, gak mungkin paham tauhid kalau hanya Quran dan hadis. Kalau sudah pinter cerdas terserah, mau langsung dari Quran silahkan. Kelas menengah ke bawah kalau hanya Quran dan hadis saja gak mungkin paham tentang Gusti Allah. Kita harus kenal Allah, kita harus bisa menyapa Allah, harus mendekat. Apanya yang kita sapa, apanya yang kita kenal, kumisnya, dedege, tingginya gitu, bukan sifat-sifatnya. Maka menurut Imam Asy'ari, Allah punya sifat 20, wujud, idam, baku, dan seterusnya. 20 dibagi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kita kenal kan Allah punya sifat 20. Sifat 20 dibagi 4, nafsiyah, salbiyah. Kenal berarti kenal gak itu? Berarti kita kenal gak bisa ngomong gitu dengan Allah? Kenal gak? Kenal. Coba kalau nggak ada itu, kalau nggak ada pelajaran sifat 20, kami nggak bisa tahu tentang Allah. Nah, ini yang bikin sifat 20 Imam Abul Hasan Ali Lapal wujud di Quran nggak ada itu. Di Quran tidak ada lafal wujud, nggak ada. Sedangkan menurut Imam Asy'ari Allah harus punya sifat wujud. Di Qurannya tuh nggak ada lafal wujud. Luar biasa cerdasnya Imam Asy'ari. Allah harus mempunyai sifat wujud, harus sifat ada. Dan wujudnya Allah dan keberadaannya Allah tanpa permulaan, tanpa bidayah, tanpa permulaan. Ini Imam Coba kalau nggak ada Imam Asy'ari, kita nggak bisa kenal Allah dengan baik. Imam Asy'ari wafat tahun 324, mempunyai kitab karangannya Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibanah, Ar-Risalah ila Ahli Thaghar, Al-Luma'. Wafat diganti muridnya Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili wafat punya murid Abu Bakar Al-Baqillani. Kitabnya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-I'jaz, Al-Bayan. Baqillani wafat punya murid Imamul Haramain. Kitabnya Al-Kafiyah, Latiful Isyarat, Ghiyathul Umam, Al-Arba'in. Imam Haramain wafat dua murid Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali. Kitabnya karangannya dalam usul fikih Al-Mustasfa, Al-Manhul, Al-Qiyas, fikih Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Ilmu kalam li Jamul Awam, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Al-Arba'in. Mantiq li Ayar Ulum, apalagi Al-Qistasul Mustaqim dan lain-lain. Al-Mantiq ju Al-Qiyas. Kemudian dalam filsafat Maqasidul Falasifah, Mishkatul Anwar, Ma'arijul Qudas. Tasawuf
Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Al-Muqid Minad Dolal, Al-Madun Ghairi Ahli, Sirrabbil Alamin, Al-Madun Ghairi Ahli, Al-Qasidah Ta'iyah, Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali wafat duwe murid Abdul Karim Asy-Syahristani, kitabnya Al-Milal wan Nihal, Nihayatul Iqdam, Musara'atul Falasifah. Syahristani wafat punya murid Muhammad Umar Fakhrur Razi, kitabnya Mafatihul Ghaib Tafsir 16 jilid, Al-Matalibul Aliyah 5 jilid, Al-Mabahithul Masyriqiyah 4 jilid, Al-Mahsul fi Ilmil Usul 4 jilid. Imam Razi punya murid Aduddin Al-Iji, kitabnya namanya Al-Mawaqif 7 jilid. Al-Iji wafat dua murid Ibrahim Al-Baijuri, Abdullah As-Sanusi, kitabnya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi dua murid Ibrahim Al-Baijuri, kitabnya Jauhar Tauhid. Al-Baijuri dua murid Ahmad Dasuki, kitabnya Ummul Barohin. Ad-Dasuki dua murid Ahmad Zaini Dahlan, kitabnya Al-Mutammimah, Al-Kawakibud Duriyah, Ad-Durrul Saniyah, dan lain-lain. Zaini Dahlan dua murid Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat, kitabnya namanya Fathul Arifin, mempersatukan, menyatukan antara Tarekat Qadiriyah dan Tarekat Naqsyabandiyah, dijadikan satu. Sedunia kitab ini dibaca. Khotib Sambas dua murid Syekh Yusuf Makassar, Nawawi Banten, Abdus Somad Palembang, Arsyad Banjarmasin. Arsyad Banjarmasin kitabnya Sabilul Muhtadin. Nawawi Banten kakeknya Rois Am, kakek yang kelima Rois Am Kiai Ma'ruf Amin, karangannya Syarah Safinah, Syarah Sulam, Syarah Tijan Darori, Nihayatul Zan, Syarah Fathul Mu'in, Tafsir Munir. Nawawi Banten punya murid Mahfud Termas, Khalil Bangkalan. Mahfud Termas kitabnya Manhad Dawin Nadhar, dan yang lain-lain. Mahfud Termas dua murid Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari pulang dari Mekah mendirikan Nahdlatul Ulama, wafat punya anak cerdas namanya Wahid Hasyim. Wahid Hasyim wafat punya anak di atas cerdas, sandure cerdas, Gus Dur. Gus Dur jadi ketua NU 15 tahun, kemudian jadi presiden, diganti oleh Al-Mukarram Kiai Haji Hasyim Muzadi. Hasyim Muzadi 10 tahun diganti oleh, jadi silsilahnya, berarti silsilah mata rantainya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dari Imam Abul Hasan Asy'ari sampai dijamin orsinil. Itu dari Imam Asy'ari ke sini, Imam Asy'ari ke atas. Imam Asy'ari gurunya namanya Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubba'i. Abu Hashim gurunya Abul Hudzail Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nazzam. An-Nazzam gurunya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha gurunya Muhammad bin Sayyidina Ali, dari istri kedua. Siti Fatimah wafat, Sayyidina Ali nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far Al-Hanafiyah, punya anak Muhammad, cerdas, gak berpolitik. Kalau Sayyidina Hasan Husain yang dari Siti Fatimah berpolitik, kalau main politik lah. Kalau ini Muhammad enggak, ilmu saja. Punya murid Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah, Ma'bad Al-Juhani, Ghailan Ad-Dimashqi, pendiri Qadariyah, Jaham bin Safwan, pendiri Jahamiyah. Jadi muridnya Muhammad ini pendiri-pendiri. Moga-moga murid Darul Ulum pendiri-pendiri. Ya, pendiri musola, pendiri ibtidaiyah, pendiri yayasan. Kalau Muhammad bin Sayyidina Ali, muridnya pendiri-pendiri madhab, pendiri Jahmiyah, pendiri Qadariyah, pendiri Mu'tazilah. Muridnya Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Sayyidina Ali, tapi ibunya bukan Siti Fatimah. Nah, Muhammad ngajinya dari mana? Dari bapaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari mana? Dari Rasulullah SAW. Rasul dari mana?
Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Dari Allah Azza wa Jal. Jadi sampean melu NU dari dari Kiai Ma'ruf Amin. Janganlah Ma'ruf Amin aja. Dari Kiai Ma'ruf Amin sampai Gusti, Masya Allah luar biasa ini. Silsilahnya gak putus orsinil. Sekarang saya mau tanya ormas yang lain, ormas Islam yang lain, ente punya silsilah enggak? Tanya, ente punya silsilah enggak? Gurunya siapa sampai Rasulullah, punya enggak? NU punya apa? Dari Hashim Ash'ari sampai Allah, kita syaratnya mutasil. Mantap betul. Oleh karena itu, kesimpulannya saya ngomong panjang ini dari awal, kesimpulannya adalah nahnu ashabul haq. Ayo ngomong. Kami memegang kebenaran karena kami ikut ulama. Ulama kata Al-Quran adalah pemegang kebenaran. Nah, kita ikut ulama, maka kita adalah pemegang kebenaran. Pokoknya kita ini wis bener lah. Kualitasnya seperti apa ya, boh. Tapi wis sudah benar belum? Bapak sudah ikut ulama, benar belum? Benar enggak itu? Benar. Karena ulama pemilik kebenaran. Nahnu ashabul haq. We are the owner of the truth. Jangan ragu-ragu. Dah. Itu satu. Yang kedua, ahli sunnah wal jamaah. Sunnah itu artinya yang kita warisi dari Rasulullah. Rasulullah itu meninggalkan sabda, perkataan, namanya sunnah qauliyah. Meninggalkan perilaku, memberi contoh perilaku, caranya menerima tamu, caranya bergaul dengan tetangga, caranya melihara keluarga, namanya sunnah fi'liyah. Yang ketiga, ini banyak orang nggak tahu ini. Yang ketiga banyak orang nggak tahu. Sunnah takririyah. Apa? Yang mengucapkan bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi dibenarkan oleh Rasulullah, maka menjadi sunnah. Contoh, Sayyidina Bilal, sahabat Bilal, wudu, setelah wudu sholat 2 rakaat. Rasulullah bertanya, sholat apa Bilal? Coba, Rasulullah sampai bertanya, sholat apa Bilal? Ba'diyah wudu. Ba'diyah benar Bilal, benar. Jadi sampai nih wudu, sholatnya masih lama, adanya masih lama lah. Wudu sunnah, sholat 2 rakaat ba'dal wudu. Siapa yang mulai? Bilal, bukan Rasul, tapi dibenarkan oleh Rasulullah, maka menjadi sunnah takririyah, bukan bid'ah, bukan. Nah, contoh yang lain adalah memuji-muji Rasulullah, menjunjung Rasulullah tidak pernah memuji dirinya. Rasul tidak pernah minta dipuji oleh orang lain. Bayar wartawan suruh muji-muji, enggak pernah. Bayar televisi suruh iklan mempromosikan, enggak pernah. Bayar radio, enggak pernah. Tapi ketika ada orang muji-muji Rasulullah di depannya, dibenarkan, tidak dilarang. Contoh, ada seorang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Muji-muji Rasulullah di depannya, di depan beliau, ngarepane. Banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun ithroha lam yufda makbulu tas'al wushatu janabaiha waqiluhumu innaka yabna abi salma la maqtulu nubitu anna rasulallahi aw'adani wal afu inda rasulillahi ma'mulu mahlan hadha kalladhi ataka nafilatal
Qur'ani fihi mawa'idu wa tafsilu laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi arwa asma'u ma law yasma'ul filu la dhalla yar'adu illa ayyakuna lahu minar rasuli bi'idnillahi tanwilu innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuha bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala angkashun. Terusakan sampai maghrib nanti sampai syairnya paling ilahi las ya lumayan daripada karaokean, daripada tak gendong gitu ya. Ya lebih baik ilahilasul firdaus lah. Apa artinya itu? Artinya ini orang memuji-muji, sungguh engkau Rasulullah orang besar, orang mulia, sukses, orang berhasil memisahkan hak dan batil, memisahkan kebenaran dan ketidakbenaran, datang dari suku Quraisy Mekah, diikuti oleh para murid-murid pengikut para sahabatnya yang gagah berani. Walhasil Rasulullah dipuji-puji. Kalau muji-muji Rasulullah itu salah, pasti dilarang. Jangan muji-muji saya. Enggak tuh, enggak dilarang. Enggak. Kalau salah pasti melarang. Masa membiarkan orang salah? Pasti jangan muji-muji saya, bid'ah, musyrik. Enggak tuh, enggak. Malah setelah dipuji-puji itu Rasulullah memberikan hadiah selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis, lurik-lurik. Bahasa Arabnya burdah. Apa? Maknanya apa? Selimut. Mana selimut sing bergaris-garis. Nah selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batoinuha. Itu selimut polos batoinuha. Kalau selimut lurik-lurik bahasa Arabnya apa? Burdah. Nah orang percaya, kalau nggak percaya, ayo dengan saya ke Turki, Istanbul, masuk museum Topkapi, sebelahnya Masjid Hagia Sophia, masih ada selimutnya Rasulullah, burdahnya Rasulullah yang dulu diberikan kepada Ka'ab setelah memuji-muji, masih ada itu. Ayo ke Turki dengan saya, tiketnya tuku dewe, dikira tak bayar tiketnya apa? 40 juta bola bali. Jadi muji-muji Rasulullah itu bid'ah apa sunnah? Yang keras jawabnya. Memuji-muji Rasulullah itu sunnah apa bid'ah? Sunnah apa namanya? Takririyah, tawassul. Ada satu suku namanya suku Mudor. Sak suku itu sakabupaten lah kalau sekarang. Sak suku itu semua mencaci maki Rasulullah. Muhammad gendeng, Muhammad orang gila, Muhammad tukang sihir, dicaci maki. Akhirnya pun Rasulullah ngelaknati suku itu. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan paceklik kepada suku Mudor seperti engkau telah menimpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf 7 tahun paceklik. Betul, suku Mudor 7 tahun gak ada gandum, gak ada beras, gak ada jagung, gak ada hujan. Lama-lama terpaksa datang ke Madinah setelah 7 tahun. Pimpinannya namanya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Siapa sampean? Labid bin Robi'ah. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Biasanya mencaci maki, sekarang kau datang ke sini mau apa ini kan gitu. Kaget Nabi. Majik tumbih. Ada apa kamu ke sini? Ada apa coba? Biasanya kalau dengan tamu kan, mari. Ini enggak ini. Ada apa kamu ke sini? Biasanya mencaci maki kau datang. Ada apa kamu ke sini? Jawabnya, ataina kaya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Ataina kanashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Ataina kawal adrau tudmi lithatuha
wa qad dhahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wa la syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handol ami wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wasyafa'atu fil ali. Ada apa kamu kesini? Jawabnya, ataina kaya farbariyah litarhamana. Dengarkan nih. Kami datang ke sini, wahai Muhammad, orang paling baik di muka bumi, farbariyah, litarhamana, agar engkau merahmati kami. Paham betul? Ini orang minta rahmat sama siapa? Kalau salah pasti dilarang. Kalau salah jangan minta rahmat sama saya, minta rahmat sama Gusti Allah sana. Kalau sama saya bid'ah, musyrik. Coba orang ini minta rahmat sama siapa? Ataina kanasku hittatan jala'am bil sab'i sinin. Kami datang kepadamu mengadu, sudah 7 tahun gak ada gandum. Didengarkan, Rasulullah mendengarkan saja ini, membiarkanlah, gak ngelarang, tidak. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya, ibu-ibu yang sedang menyusui anak ditinggal anaknya kan tidak ada air, pemuda yang gagah kuat sekarang lemah lunglai minal ju'i, kelaparan, tidak ada yang bisa kami makan, wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handol, gak bisa yang kami makan, cuma rumput yang kami makan. Oleh karena itu fa anta lidunyana wa anta lidinina, saya minta tolong kepadamu urusan dunia dan urusan agama. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun, kami mengharapkan syafaatmu wahai Muhammad. Kalau salah pasti dilarang. Jangan minta tolong sama saya, sama Allah sana. Kalau sama saya musyrik. Enggak tuh. Nabi malah mendoakan, Allahumma skihim ghaitam mughita wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqiya rahmatin wa la taj'al suqiya adabin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat dan berkah rezeki, jangan bawa malapetaka, banjir dan longsor. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Ada yang tanya sama saya, ente cerita gitu dari mana sih? Dari kitab tarikh. Saya bilang, saya baca tarikh gak ada tuh. Saya baca tarikh gak ada. Saya tanya, kitab tarikhnya ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin, 45 halaman. Yang gak ada goblok. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnil Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk li Abi Ja'far Ibni Jarir At-Tabari, 10 jilid. Tarikhul Hadarah Al-Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Shalabi dari Mesir, 9 jilid. Bacanya Khulasatu Nurul. Yang gak ada cerita yang delik-delik kayak ini, gak ada. Paling-paling kita perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang, itu pokok-pokoknya saja. Itu pun masih jauh dari lengkap. Malum SAG, Allah, sarjana alam, sombongnya. Ono SAG ngomong ini, SAG ada yang pidato begini, gak usah taklid pada Syafi'i, mari kita kembali Quran dan hadis. Sini. Hadis yang ente banggakan, yang ente anggap paling baik, hadisnya siapa? Imam Bukhari. Hadisnya sahih semua. Udah, kita cukup berpegangan dengan Quran dan hadis Bukhari, udah cukup, gak usah takut pada Syafi'i. Saya setuju bahwa hadisnya Imam Bukhari hadis yang paling sahih, saya setuju. Tapi ente tahu tidak, Imam Bukhari itu yang hadisnya sahih semua itu
yang hadisnya nomor 1 itu muride Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafatnya tahun 204, Imam Bukhari wafatnya tahun 256. Imam Bukhari nama lengkapnya Muhammad bin Ismail Syafi'iyul Madhab. Imam Bukhari taklid kepada Imam Syafi'i. Ente SAG Stein. Sombongnya setengah mati, insya Allah. Sana kemari pakai dasi, gawane tas, ngajarnya terjemahan. Coba yang pesantren yang dibaca Fathul Mu'in, yang dibaca Ghayatul Usul, Jam'ul Jawami, tapi pakaiannya sederhana, pakai sarung, gak pakai celana dalam, santai kan. Makanya kalau kiai itu Bu, anaknya banyak, barokah nganggo sarung, gelis ya, ISIS ya demokratis, ya pragmatis, ekonomis, gelis. Coba pakai celana, anaknya 3 paling banyak itu. Tapi kalau kiai saya tanya, pinter-pinter kiai 8, istri kedua 6, istri ketiga 2, istri keempat lagi hamil 8 bulan. Masya Allah, barokah pakai. Nah, dari mulai itu setiap ada syair qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Yang paling terkenal burdah karangan Abu Sa'id Muhammad Syarafuddin Al-Busiri. Amin tadakuri jironim bidi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidami amhabbatir rihu min tilqai kazimatin wa awmadul barku fi dhalma'i min idhami famali aynaika in qulta fufahamata wa mali qalbika in qulta stafik yahimi ayah sabu annal hubba mungkat. Apal mboten? Masya Allah. Ro'is Syuriah kudu apal. Kalau tanfidiyah nggak apal nggak apa-apa. Kalau Ro'is Syuriah ngoco Barzanji masih baca nggak apal, jangan diamplopin. Suruh pulang naik ojek, nggak usah diantar. Ro'is Syuriah harus apal. Udah semukan. Ya, ya. Amin tadakuri jironim bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apa karena engkau teringat rindu kangen pada perempuan yang ada di desa di Salam? Atau karena engkau teringat panas terik matahari angin bertiup kencang di desa Kazimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita bertiup kilat di desa Idham? Kenapa engkau resah? Kenapa nggak enak makan, nggak enak tidur? Pasti kamu sedang rindu, sedang kasmaran, pasti sedang mabuk cinta. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, saya sedang rindu, saya sedang kangen sampai rasa kangenku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu, kalau kamu tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kamu akan memaklumi. Siapa sih yang sedang anda rindukan sampai nangis bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur? Yang sedang kurindukan, yang sedang kukangeni adalah Muhammadun Sayyidul kaunaini wattaqalaini wal fariqaini min
urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi nabiyun da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri au rashfan minad diyami. Apal nggih? Sedina ngapalake 5. Nanti lama-lama apal, hanya 155. Yang sedang kurindukan, yang sedang ku kangeni, sampai saya menangis campur darah, air mata bercampur darah adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, sayyidud dunya wal akhirah, sayyidul kauni wal wujud, sayyidul arabi wal ajam, sayyidut taqalain al insi wal jin, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Argu bin Faling bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Afnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syid bin Adam alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad itu nenek moyangnya jelas tidak? Nah, sekarang saya mau tanya, sampean bisa enggak menyebutkan nenek sampean, nenek moyang 7 orang saja, bisa enggak? Jawab, bisa enggak? Enggak jelas turunan sopo men boy. Enggak jelas turunan siapa ini. Dia bapak atau orang boy jelas. Nenek Nabi Muhammad jelas betul. Hafizul ilah ahul amjada saunan lismihi taroku sifah min adami wa ila abihi wa ummi. Allah menjaga nenek moyangnya Nabi Muhammad. Dijaga dari apa itu? Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Dari Adam sampai bapak dan ibunya tidak ada yang berbuat zina. Ayo, nenek sampean dijamin ora iku? Nenek sampean dijamin ora? Nenek-nenek sampean kira-kira orang zina. Kalau Nabi Muhammad bin Adamin wa ila abi wa ummihi, bapaknya dari Adam yang tadi saya sebut namanya sampai bapak ibunya tarokus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Kenapa? Karena membawa amanat Nur Muhammad. Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Adam. Bosok gawe Adam, menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan pada tulang rusuknya Nabi Adam, terus sampai turun temurun sampai ayah ibunya Nabi Muhammad. Sarotun saronurun nubuwati fi asariri wurarihimul bahiyah wa badar badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah. Atirillahum bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
Nur Muhammad mengalir, saratun saro, nurun nubuwah, dari Nabi Adam sampai ke anak-anaknya tadi, sampailah kepada kakeknya Abdul Muthalib, mulai terang benderang, pindah pada anaknya Abdullah, semakin terang benderang, masuk kepada rahimnya Siti Aminah, lahir fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nabi Muhammad lahir seperti bulan purnama, sujud sudah di khitan, sallallahu alaihi. Ya Rabbi sholli wa sallim. Jadi baca maulid Nabi itu sunnah apa bid'ah? Sunnah apa namanya? Nah, terakhir keputusan Presiden Jokowi meresmikan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober. Tadinya Presiden akan menentukan tanggal 1 Muharram. NU usul jangan 1 Muharram Pak. Kalau 1 Muharram tahun baru Islam. Sak dunia orang Islam ya 1 Muharram semua. Tapi kalau hari santri, cari hari di mana santri paling berperan, menonjol peranannya, berkorban demi NKRI, yaitu tanggal 22. Kenapa? 22 Oktober Hadratus Syaikh Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi bahwa membela tanah air, bela apa? Yang nggak ngerti tanah air, lemah karo banyu. Membela tanah air bukan bela agama, bukan bela apa? Bukan bela agama. Membela tanah air hukumnya fardu ain. Setiap orang wajib, kaya, miskin, pinter, bodoh, wajib bela tanah air. Sama seperti sholat, sama seperti hukumnya apa? Bela tanah air fardu. Begitu pasukan sekutu Inggris datang, dipimpin oleh Brigjen Malabi dari Inggris, masyarakat Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik siap perang melawan Nika. Padahal Nika bawa senjata lengkap, pesawat tempur, bom bawa lengkap. Kita di sini apa adanya. Tapi alhamdulillah kita masih menang, walaupun korbannya 20.000 lebih yang mati itu 10 November di Surabaya itu 20.000 itu santri semua. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi meledak, Brigjen Malabi mati, komandannya ini dari Inggris mati, supirnya mati, ajudannya mati. Yang masang bom santri Tebuireng, namanya Harun. Tenang ini. Yang masang bom Malabi begitu meledak mati, Presiden Soekarno hampir tidak percaya kalau Malabi mati itu. Hari pertama perang itu sudah mati. Ada anak santri namanya Asy'ari naik ke atapnya Hotel Oren, Hotel Majapahit sekarang di Surabaya, merobek-robek benderanya Belanda, ditembak dari sana sini. Sing nembak orang pinter menowo, selamat nggak apa-apa. Sing nembak orang pinter itu santri yang robek-robek bendera Belanda dari atas gunung, dari atas Hotel Orient. Jadi betapa tanggal 22 Oktober keluarnya resolusi Jihad Hasyim Asy'ari mampu menggerakkan, mengobar, membakar semangat santri-santri Jombang, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Surabaya, bahkan Madura untuk melawan Brigjen Malabi dan pasukannya. Dari Cirebon yang ikut Kiai Abbas Buntet Cirebon,
Kiai Amin Babakan Cuwaringin, Kiai Syatori Arjawinangun, Kiai Sujai Segeran Indramayu. Bahkan gini ceritanya, tadinya perang mau dimulai tanggal 7 apa tanggal berapa, kata Kiai Hashim, sabar, nunggu macan dari Cirebon, nunggu singa dari Cirebon, yaitu Kiai Abbas Buntet Cirebon, menjadi komandan perang di lapangan. Dua orang kiai yang menjadi komandan di lapangan, Kiai Abbas dari Cirebon dan Kiai Maskur dari Malang, pernah menjadi wakil ketua DPR MPR zaman Orde Baru. Walhasil tanggal 20 Oktober adalah tanggal di mana para kiai dengan santri-santri berkorban jiwa, harta, tenaga, pikiran melawan penjajah, mempertahankan kemerdekaan Republik. Maka sudah layak Hari Santri menjadi hari nasional. Walaupun belum jadi tanggal merah. Nanti tahun depan nanti saya usahakan sebagai tanggal merah. Supaya libur tanggal 20 Oktober. Nanti saya usahakan lagi Gus Dur jadi pahlawan nasional. Sekarang kiai yang sudah pahlawan nasional itu siapa? Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai Zainul Arifin. Zainul Arifin nanti insyaallah Gus Dur nanti. Oleh karena itu Kiai Wahid Hasyim, Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, Zainul Arifin, Kiai Wahab. Kiai tokoh NU yang sudah pahlawan nasional. Nanti kita usahakan Gus Dur jadi pahlawan nasional insyaallah. Mudah-mudahan kita warga Nahdlatul Ulama terutama di Oki berperan manfaat untuk memajukan masyarakat Oki. Insya Allah pesantren Darul Ulum maju, bisa membuka Universitas Darul Ulum. Mudah-mudahan ini sudah saatnya saya bantu nanti. Saya bantu mumpung menterinya NU Pak Muhammad Nasir ini santri Sarang, Kiai Maimun muridnya santri Sarang. Setelah selesai sanawiyah sekolah SMA di Kediri, sekolah SMA di Kediri, belajar sendiri itu ranking nomor 1, ranking nomor 1 tamatan SMA Kediri. Kuliah di Universitas Diponegoro jurusan ekonomi keuangan akuntansi, ranking juga, juara juga. Akhirnya ke luar negeri jadi menteri sekarang ini. Itu menantunya Kiai Iskandar. Iskandar itu cucunya Kiai Bishir Samsuri. Jadi Kiai Pak Nasir ini santri tulen Pak, tapi pinter umum, pinter akuntan. Mumpung menterinya Nahdlatul Ulama, ayo siapa yang ingin mendirikan universitas, saya dukung. Saya permudah syarat-syaratnya, saya bantu mempermudah syarat-syaratnya. Sekarang sudah 24 universitas NU, Sumatera Utara, Lampung Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Halmahera, NTB, Surabaya, Sidoarjo, Kediri, Tuban, Cirebon, Indramayu, Cilacap, Jepara, Kebumen, Jakarta, Parung, Bogor. Walhasil sudah ada 24 Universitas Nahdlatul Ulama selama saya 55 tahun kemarin. Barangkali anaknya bapak-bapak ingin keluar negeri, monggo. Kemarin saya baru berangkatkan 11 ke Maroko, ke Al-Maghrib, Al-Mamlakah Al-Maghribiyah. Itu syaratnya hafal Quran 10 juz disik, atau ke Sudan, atau ke Turki, Australia, Amerika juga saya berangkat 5 orang ke Harvard, 5 anak itu saya berangkatkan. Australia 10 juga, Turki sudah 10. Beijing, Cina menawarkan pada NU 500. Silahkan kalau mau kuliah ke Cina, 500 ditanggung itu. Boten bayar, boten. Tapi syaratnya iso bahasa Cina. Nah bahasa Cina itu sulit, lebih sulit daripada bahasa Arab dan daripada bahasa Inggris. Sulit belajar. Mudah-mudahan pertemuan ini, multaqo ini membawa manfaat untuk kita semua.
Mari kita jaga keutuhan, keamanan OKI. Jangan sampai di OKI ada teroris. Jangan sampai ada kelompok radikal. Jangan sampai di OKI ada Wahabi. Neono biar neono. Neono biar. Jangan sampai ada. Jangan sampai ada kelompok Islam keras. Usir dari OKI kalau ada. Berani enggak? Islam yang keras itu juga akan menggerogoti kekuatan bangsa kita. Sebab cara berislam keras tidak cocok dengan budaya bangsa Indonesia. Akan menghancurkan negara, bukan hanya agama, akan menghancurkan keutuhan kekuatan bangsa Indonesia. Bukan Islam Nusantara itu. Islam keras bukan Islam Nusantara, bukan Islamnya para wali songo, bukan Islamnya para kiai, Islamnya orang Arab itu. Jadi kalau yang mau keras silahkan dipindah ke Arab sana. Jangan di OKI tinggalnya. Ngoten nggih? Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu fil aqwamit thariq. Didoakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil qudwatan fariju bil qurab wa tuqadda bil hawaij wa tunalu bi raghaib wa husnul khatimah istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah wa an tahfazna wa iyyahum minal hammi wal gham wal marad wal saqam wal balaya wal mihan wal fitan wa an taj'ala lana farjan wa makhraja. Allahumma inna nas'aluka bimaqa'idil 'izzi min 'arsyik wa bimuntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa mazdikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajal ajla wa bifadlikal karim wa judikal 'amim wa bikalimatika tammati allati la yujawizuhunna bar wala fajir ya akramal akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil uyuni lahadhat wala fil nufusi khatarat wala fil ashjari waraqat wala fil ajsami harakat illa wa hiya bika 'arifat wa laka musyahidat wa 'alaika dallat wa fi mulkika mutahayyirat fa bil qudrati allati sakharta biha ahlal ardi was samawat sakhir li ma'had daril ulum qulubal makhluqat sakhir li hadzal ma'had qulubal makhluqat sakhir nahdlatul ulama qulubal makhluqat wa atif qulubal alamina bi asrihim alaina wa albisna qabulan bisal mahat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta an taj'al hazna sahla sahil umurana wa umurul muslimin. Rabbana khtim lana bil imani wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi atmim lana bil khair wa la yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada dzalika liman khasya rabbah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jalan Pak.